Selamat datang di rumah, Nona Sulung. 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 Mandikan dan gantikan pakaian Nona Sulung. Kenapa kamu melepas pakaianku? The film was translated and narrated by M Media. Anak baik, kemari duduk di sini bersama nenek. Sangat mirip, terlalu mirip. Terlihat sangat mirip denganku saat aku masih muda. Kamu adalah. Singwan, selama bertahun-tahun ini, kau telah menderita. Aku adalah nenekmu. Kamu pasti salah orang. Tidak ada kesalahan. Nenek telah mencarimu selama bertahun-tahun ini. Kau akhirnya pulang. Kemari, nenek akan memberimu hadiah besar. Dia adalah satu-satunya pewaris. Gupmu di miliar dolar keluarga siangku, Siam Singwan. Nona, ini adalah laporan tes paternitas DNA Anda. Laporan tes paternitas. Bagaimana itu mungkin? Ibuku tidak pernah The memberitahuku film tentang was ini. translated and narrated by M Media. Tidak. Aku harus kembali dan bertanya. Terima kasih, aku akan mentraktirmu makan nanti. Jangan kejar dia. Apa hubungannya itu denganku? Aku masih ada urusan di perusahaan. Aku akan pergi sekarang. Masuk ke mobil. Kalau kamu terus berlari, kamu akan pingsan bahkan sebelum sampai di rumah. $2 juta untuk satu kasur. Apakah orang kaya ini gila? Aku setuju untuk membayar utang. Tapi aku tidak setuju untuk tinggal di sini. Sen Mingmin, putri angkat Ruth Pace. Kau siapa? Di mana para penjaga? Dari mana datangnya pencuri bodoh ini? Sungguh tidak masuk akal. Aku mau pulang, minggir. Mencuri barang-barang dari keluarga Xiang kami. Kau punya nyali. Kau tahu siapa aku? Kau berani mendorongku? Aku tidak peduli siapa kamu. Aku adalah putri tunggal keluarga Sang, Xiang Minmin. Kenapa ada nona muda lain yang muncul?
Apa yang terjadi? Nenek. Aku beritahu, kita punya pencuri di rumah. Jangan bicara omong kosong, itu adalah tekadmu. Cucu kandungku, Singwan. Apa? Melihat penampilannya, aku berani mirip pekerja angkut bata. Apa salahnya mengangkut bata di lokasi konstruksi? Apakah mereka memakan nasi keluargamu? Singwan, apa yang sedang terjadi? Aku hanya ingin pulang. Siapa yang kau coba bodohi? Kurasa kau mencuri sesuatu dan mencoba melarikan diri. Lihat saja, aku akan menangkapmu basah. Berikan padaku. Belum cukupkah kamu membuat masalah? Minta maaf pada Singwan segera. Nanak, aku adalah putri keluarga Xiang. Dia hanya seorang gadis pekerja. Mengapa aku harus meminta maaf padanya? Aku biasanya terlalu memanjakanmu. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa aku harus meminta maaf pada orang luar? Setelah kamu hilang, nenek mengadopsi seorang cucu perempuan. Yaitu Min Min. Aku terlalu memanjakannya. Jangan dimasukkan ke hati. Tapi ini hampir subuh, kamu mau kemana? Aku tidak bisa tidur. Aku ingin pulang untuk tidur. Aku rindu kasurku sendiri. Rindu ranjang sendiri, mudah su. Nyonya, Film was translated Kirim orang ke rumah and Singwan, narrated dan by pindahkan seluruh Media. kamarnya ke sini untukku. ya. Untuk bersatu kembali dengan ibu. Aku hanya bisa menahan ini. Perlukah bersikap munafik seperti ini? Apa maksudmu? Kalau kamu ingin menjadi nona muda keluarga Seng, kamu bisa langsung menjadi saja. Tidak perlu berpura-pura seperti ini. Menyetujui kesepakatan yang pada dasarnya kamu tidak bisa selesaikan. Aku sama sekali tidak peduli menjadi nona muda keluarga Xiang. Aku pasti akan menyelesaikan transaksi ini. Aku harap kamu menepati janjimu. Hotel Kaisei. Lihat siapa yang kubawa ke sini. Singwan. Singwan, kamu gajian hari ini. Dia bilang dia ingin mentraktir semua orang makan besar. Benar, Singwan. Aku tidak. Kamu ragu-ragu seperti ini karena kamu tidak punya uang, kan? Jika kamu tidak punya uang, kamu bisa meminta kami, teman, sekolah lamamu. Lagi pula, suamiku sekarang berpenghasilan jutaan per tahun. Kami tidak kekurangan jumlah kecil ini. Mani, Singwan tidak kekurangan uang lagi. Dia adalah pewaris keluarga Xiang yang hilang. Xiaomei, kamu terlalu pandai bercanda. Sungguh, aku tidak membohongimu. Aku benar-benar melihatnya. Singwan, beritahu mereka. Aku ada urusan lain, aku pergi dulu. Jangan marah. Nona muda itu. Ayo, aku akan bersulang untuk nona muda itu. Chan Mani, Singwan tidak bisa minum alkohol. Dia alergi terhadap alkohol. Hanya satu tegukan, tidak apa-apa. Aku akan menyuapimu. Minum saja, tidak apa-apa. Song Singwan, beraninya kamu menodai gaunku. Bayar kerusakannya. Jangan keluar tanpa 50.000. Aku pikir, kamu benar-benar sakit. Song Singwan, kamu berani mendorongku? Biar ku beritahu ini. Suamiku adalah manajer hotel ini. Kau tamat. Manajer hotel, suami dari Chen Mani. Siapa yang berani menindas istriku? Senang bekerja sama denganmu. Senang bekerja sama dengan Anda. Ketua Ji, Sekretaris, asisten Ji Chuan. nona muda sedang dalam masalah. Merepotkan sekali. Beritahu pelayan show untuk menjemputnya. Sayang. Aku diganggu. Dia menodai pakaianku dan bahkan memukulku. Chan Mani, jelas kamu yang pertama kali menggertak Singwan. Istriku boleh menindas orang lain. Tetapi orang lain tidak boleh menindasnya. Bayar 300.000 selesai. Bagaimana jika aku menolak membayar? Menolak membayar? Pengawam, seret dia keluar untukku. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan dia. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Jadi, Anda yang menuangkan anggur merah ke istriku. Kalau begitu hari ini saya akan membuat Anda merasakan basah kuyup oleh anggur merah.
di depan umum. Hentikan sekarang juga. Xingwan, dia adalah pewaris keluarga Xiang. Dia. Jika dia adalah pewaris keluarga Sheng, maka saya adalah ketua keluarga Sheng. Kalau begitu, aku adalah istri ketua. Sayang, tuangkan. Apakah keluarga Sheng bukan untuk sembarang orang? Tuan muda ketiga dari keluarga Sheng. Mungkinkah dia benar-benar pewaris keluarga Shang? Kami mohon The maaf film karena was datang terlambat. translated and Nona narrated Sulu. by M Media. Kakak, apakah kamu baik-baik saja? Dia benar-benar nona sulung keluarga Sheng. Tidak mungkin. Dia jelas hanya seorang gadis pekerja. Ketua Ji, mohon maafkan ketidaktahuan saya. Saya tidak tahu dia adalah pewaris keluarga Sheng. Tolong lepaskan saya. Kamu memohon pada orang yang salah. Nona muda, tolong lepaskan saya, nona muda. Jauhi kakakku. Bagaimana mungkin? Dia hanya seorang gadis pekerja. Dasar wanita celaka. Anda telah menghancurkan saya sepenuhnya. Baru sekarang kau menyadari rasa takut? Sudah terlambat. Jichua, bawa Xingwan pulang dulu. Serahkan kedua orang ini padaku. Jangan. Saya juga ingin bersenang-senang lagi. Memainkan trik ini lagi? Xingwan terciprat alkohol dan mengalami reaksi alergi. Apa? Segera hubungi dokter pribadi. Ya. Nona muda baik-baik saja, hanya perlu tidur nyenyak. Perlu penawar untuk Xingwan. Jichuan, kamu tetap di sini dan jaga Xingwan. Ibu, Ibu, Song Xingwan, kamu baik-baik saja. Song Xingwan, Ibu. Jangan pergi. Jadi itu hanya mimpi. Aku yakin itu pasti mimpi. Kalau tidak, mustahil dia tidak bereaksi sama sekali. Xingwan sudah di sini. Cepat duduk untuk makan malam. Setiap hari, hanya ada steak, foie gras, atau abalone. Kapan aku bisa memesan yang lain? Seseorang ternyata bahkan tidak tahu pakai pisau garpu. Itu sangat memalukan. Sudah cukup, Min Min. Xingwan baru kembali, dia masih banyak yang harus dipelajari. Nenek, bukankah aku memikirkan yang terbaik untuk kakak? Bagaimanapun, kakak nantinya masih perlu sering bergaul di kalangan masyarakat kelas atas. Jika dia mempermalukan keluarga Xiang kita, apa yang akan kita lakukan? Xingwan, kamu tidak mau makan? Nenek, aku sarankan, siapkan kotak makan untuk kakak. Makanan bara tidak cocok untuknya. Apa yang sedang kamu lakukan?
Makanan dimaksudkan untuk dimakan. Apakah alat yang digunakan itu penting? Apa yang Xingwan katakan? Benar sekali. Min Min, kamu tidak diizinkan menargetkan Xingwan lagi. Apakah kamu mengerti? Nenek, apakah nenek meninggalkanku? Dasar anak bodoh. Bagaimana mungkin nenek meninggalkanmu? Aku hanya mengatakan beberapa hal kepadamu, jangan terlalu dipikirkan. Nanak, aku juga memikirkan yang terbaik untuk kakak. Lihat, kakak baru saja kembali dan tidak mengerti apa-apa. Aku hanya ingin mengajarinya. Aku sungguh tidak punya niat jahat sedikit pun. Kakak, aku minta maaf. Xingwan, karena Min Min tahu dia salah. Jangan dimasukkan ke hati lagi. Mengerti? Benar, kakak. Aku dengar pelayan show ingin belajar ballroom standar. Aku akrab dengan ini, aku bisa mengajarimu. Aku... Min Min, berlaku kakak begini, aku tenang. The film was translated and narrated by dasar. M Punggung Media. tegak. Tekuk lututmu. Ayo, temukan pusat gravitasi tubuhmu. Berputar. Kamu bahkan tidak bisa mempelajari sesuatu sesederhana ini. Itik buruk rupa seharusnya tidak berfantasi tentang menjadi angsa putih, Boka. Bangun dan berputar 100 kali lagi untukku. Jika kau terus mengajarinya seperti ini, kakinya akan rusak. Apa urusanmu? Dia adalah calon istriku. Bagaimana itu bukan urusanku? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Apa kau sudah lupa? Pewaris keluarga Seng harus memilih salah satu dari kami bertiga untuk dinikahi. Nona Xingwan, siapa yang akan kau pilih untuk dinikahi? Aku, Peian, atau Jichuan? Kakak Jichuan tidak akan pernah menyukainya. Benarkah begitu? Tapi kakak Jichuan dan aku sudah melakukan kontak intim. Dalam mimpi. Song Xingwan, kamu keji. Aku akan bilang pada nenek. Putri kecil yang jatuh. Sang pangeran telah datang untuk menyelamatkanmu. Kamu jelas bukan pangeranku. Mungkinkah Jichuan adalah pangeranmu? Kalau tidak, mengapa kau melakukan kontak intim dengannya? Aku hanya mengatakan itu provokasi Xiang Minmin. Bagaimana mungkin aku melakukan kontak intim dengannya? Sama sekali tidak mungkin. Nona Xingwan, apakah aku punya kesempatan untuk lebih dekat denganmu? Ketua Zu sangat santai. Dan masih sempat mengajari orang menari. Ketua Ji juga sepertinya tidak sibuk. Dan punya waktu khusus untuk menonton orang lain menari. Kalian berdua mengobrol dulu. Aku akan pergi sekarang. Aku akan datang lagi besok. Ketua Ji, bagaimana denganmu? Aku tidak sesantai Ketua Zu. Nenek. Mengapa aku tidak bisa menikahi kakak Jichuan? Nenek jelas tahu bahwa aku menyukainya. Min Min, sudah berapa kali nenek memberitahumu? Dia tidak cocok untukmu. Ada bangsawan tampan yang tak terhitung jumlahnya di Qinghai. Nenek akan mencarikan yang terbaik untukmu. Tidak, Nenek. Aku hanya menyukai kakak Jichuan. Jichuan tidak menyukaimu. Aku mengerti. Jichuan benar-benar memperlakukan Xingwan itu secara berbeda. Itu karena Song Xingwan sengaja menggodanya. Min Min, berhenti bicara omong kosong. Aku tidak bicara omong kosong. Song Xingwan memberitahuku sendiri. Dia bilang dia punya hubungan intim dengan kakak Jichuan. Apakah itu benar? Nenek. Mengenai masalah antara mereka berdua, aku akan menyelidikinya lebih lanjut. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini lagi. Nenek berat sebelah. Lipi, seorang pelayan grup Pisces. Nyonya tua. Min dan Ketua Ji tumbuh bersama. Jika kamu memisahkan mereka secara paksa, bukankah itu? Hal-hal yang menyangkut keluarga Xiang. Sejak kapan kamu, seorang pelayan, berhak menyela? Ini bukan urusanmu, keluar. Mengapa? Mengapa begitu dia kembali? Semua hal baik menjadi miliknya.
Apa yang kamu lakukan di sini? Mengapa kamu tidak buru-buru menjilat wanita muda itu? Bagaimanapun, aku sudah tidak disukai lagi, Nona. Aku membesarkanmu sendiri. Di hatiku, kamu adalah nona muda sejati dari keluarga Xiang. Orang itu hanyalah seorang gadis pekerja yang tidak pantas ditampilkan. Tepat sekali. Itu benar sekali. Tapi nenek sekarang benar-benar memihaknya. Besok ada lelang. Baiklah, dengarkan. Waji. Song Xingwan. Mengapa dia ada di sini dan bersama kakak Jichuan? Ketua Ji, ini pertama kalinya Anda membawa teman wanita. Ketua Shou, ini asisten wanita saya. Song Xingwan. Di sana lebih sedikit orang, silakan duluan. Kelihatannya sangat lezat. Tuan Muda P. Apakah nyaman untuk bertukar informasi kontak? Itu tidak nyaman. Tunangan saya ada di sini. Ketua Ce, ini sangat memalukan. Baiklah, mari kita minum. Mengapa kalian semua ada di sini? Ngomong-ngomong, bagaimana Anda menjadi asisten Jichuan? Bukankah ini karena aku ingin dapat lebih banyak uang? Jika Anda ingin menghasilkan uang, saya bisa membantu Anda. Xingwan, hadiah yang kusiapkan untukmu. Zhu Weiqin, Anda terlalu licik. Anda benar-benar menyiapkan hadiah juga. Aku berbeda dari kalian semua. Perasaanku pada Xingwan tulus. Kuharap kalung ini, senilai 8 juta. Bisa pantas untukmu. Aku tidak pantas, aku masih punya utang luar 5 juta. Bagaimana mungkin aku pantas mendapatkan kalung 8 juta ini? Kau sebaiknya membantuku cari lebih banyak kerja paruh waktu. Mencari pekerjaan paruh waktu tidak masalah, tapi syaratnya adalah kau menerima kalung ini. Ambil sebanyak yang kau bisa dapatkan. Pintar. Xingwan, bisakah kau menerima undanganku? Selama kau kenalkan aku pada kerja paruh waktu, apapun boleh. Kakak Jichuan, bolehkah aku mengajakmu berdansa? Baiklah. Ini pertama kalinya kakak Jichuan tidak menolakku. Dia akhirnya mulai peduli padaku. Aku melamar kepada nenek untuk bekerja di perusahaan. Ketika saatnya tiba, kamu harus menjagaku dengan baik. Apakah kamu lupa mengapa kamu datang ke sini? Tidak, aku belum lupa. Tapi kau tak pernah bilang tepat apa yang harus kulakukan. Kalau begitu, kamu harus tetap patuh di sisiku. Apa yang kalian berdua lakukan? Lepaskan. Kalau begitu kalian berdua menari, aku tidak akan ikut campur. Song Xingwan. Sepertinya kamu tidak menginginkan rumahmu lagi, bukan? Aku sudah mengikuti permintaanmu dan pindah dari kediaman keluarga Xiang. Apalagi yang kau inginkan? Pindah dari kediaman keluarga Xiang dan kemudian pindah ke perusahaan. Benarkah begitu? Itu bukan salahku. Jichuan yang mengaturnya. Jelas kamu, si keji ini, yang menggoda kakak Jichuan. Kamu, wanita keji. Kamu berani bersembunyi. Kamu tidak menginginkan rumahmu lagi, bukan? Aku akan menelepon seseorang sekarang juga untuk merobohkannya. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Aku ingin kamu segera meninggalkan kakak Jichuan. The film was Kalau tidak, translated aku and akan merobohkan narrated rumah by itu. M Media. Kamu tidak punya hak untuk merobohkannya. Kakak Jichuan. Dokumen di tanganmu sudah tidak berlaku. Tanah area perumahan Xingwan kini milikku. Ketua Ji, Nona Min Min membeli tanah untuk area perumahan Nona Xingwan, menggunakannya untuk mengancam Xingwan dari keluarga Xiang. Jadi, itu sebabnya dia pindah. Dapatkan sebidang tanah itu dengan segala cara. Kakak Jichuan, dengarkan penjelasanku. Apa yang kau lakukan, aku dan Ketua Seng tahu jelas. Semoga kamu bersikap baik.
Jangan bermain api dan membakar dirimu sendiri. Terima kasih sudah membantuku menyelamatkan rumah itu. Lakukan saja tugasmu sebagai asistenku dengan benar. Ketua Ji, tolong beritahu saya jika Anda punya instruksi. Ketika Nyonya Su mengobrol dengan orang lain nanti, kamu hanya perlu mendengarkan didikatnya. Tidak masalah. Di usiaku, berlian benar-benar tidak cocok. Nyonya Su, istri ketua grup Show. Mereka terlalu berlebihan. Mutiara jauh lebih baik. Kamu benar. Dia suka mutiara, bukan berlian, ingat itu. Nyonya Show. Ada apa? Cepat bawa obat Nyonya. Tuan Shao, ketua grup Show. Tuan Shou, saya lupa membawa obat hari ini. Apa? Apakah Nyonya Show biasanya menderita angina? Bagaimana Anda tahu? Cepat baringkan dia. Nyonya, bisakah Anda mendengar saya berbicara? Tidak responsif terhadap rangsangan verbal. Tidak ada denyut nadi karotis. Tidak ada denyut nadi di dada. Mulai LJP. 1, 2, 3, 4. Song Xingwan. 1, 2, 3, 4. Nyonya, Cepat bawa Nyonya ke rumah sakit. Jangan lupa bawa obatmu lain kali. terima kasih. Cepat bawa Nyonya ke rumah sakit. Bagaimana kabarmu? Xinguan, lututmu tergores. Aku akan membawanya kembali dulu. Oke. Saya benar-benar tidak butuh obat, ini hanya goresan. Kamu tetap harus hati-hati, lukanya mudah terinfeksi. Sakit. Tahan sebentar. Tidak, hentikan, ini terlalu sakit. Apa yang kamu lakukan di siang bolong? Aku tidak tahu, apa yang terjadi? Xiang Yijie, Tuan Muda Grup Kaishe. Apa yang sedang Anda dengarkan? Sakit sekali. Tidak bisakah kau lebih lembut? Aku tidak bisa menahannya. Tahan, ini akan segera berakhir. Apa yang sedang kalian berdua lakukan? Mengoleskan obat. Kakak, jika ada yang ingin didiskusikan, kalian berdua silakan bicara. Saya akan pergi sekarang. Ada apa? Xingwan, cepat periksa obrolan grup. Apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang kau bicarakan? Itu Ketua Ji sedang mengoleskan obat untukku. Mengapa saya belum pernah melihat Ketua Ji mengoleskan obat untuk orang lain? Ini adalah cedera yang kuderita demi perusahaan. Apakah masalah jika Ketua Ji mengoleskan obat untuk bawahannya? Ini, minta maaf padaku. Saya minta maaf. Dan kalian semua yang lain. Kalian sebaiknya segera meminta maaf padaku. Kalau tidak, aku akan mengajukan keluhan terhadap kalian semua. Kelas memanah dan kelas menari sudah selesai. Selanjutnya adalah kelas menunggang kuda. The film was translated Mengapa kau di and sini? narrated by M Media. Ini rumahku. Aku biasanya datang ke sini untuk tidur ketika aku bekerja terlalu larut. Tapi aku yang tinggal di sini sekarang. Apakah kamu membayarnya? Itu. Bagaimana keadaan Nyonya Shu sekarang? Dia baik-baik saja. Sebenarnya, bagaimana kau tahu tindakan pertolongan pertama ini? Ibuku punya masalah jantung. Jadi aku secara khusus mempelajari hal-hal ini. Benar. Ketua Ji. Cedera yang kuderita demi Clean. Bukankah seharusnya itu dianggap sebagai cedera kerja? Satu kabar baik dan satu kabar buruk. Mana yang ingin kamu dengar? Beritahu aku kabar buruknya dulu. Itu tidak dianggap sebagai cedera kerja. Tidak ada uang.
Aku tahu itu. Bagaimana dengan kabar baiknya? Kabar baiknya adalah kita mendapatkan proyek ketua show. Benarkah? Apakah aku terlihat seperti orang yang suka bercanda? Bagus sekali. Kalau begitu, apakah aku akan mendapat komisi? Jika tak ada hal tak terduga, kamu akan menerima setidaknya komisi sebesar 1 juta. 1 juta? Benarkah 1 juta? Itu luar biasa. Ketua Ji, Anda bintang keberuntunganku. Pergi mandi sana, aku mau tidur duluan. Jichuan, apa yang kau coba lakukan? Aku memperingatkanmu. Aku tampil, tapi aku tidak menjual diri. Jika kau berani main-main lagi, aku akan membuatmu menjadi Jadi apa? suami. Apa yang kamu pikirkan? Aku hanya ingin membantumu mengoleskan obat. Aku akan melakukannya sendiri. Apakah itu putri keluarga Shang? Itu bukan putri keluarga Shang. Gawat, apakah identitasku sudah terbongkar? Xiang Minmin. Kakak Jichuan. Apa yang kamu lakukan di sini? Mulai hari ini, aku akan bekerja di grup Kaishang. Aku sangat tertarik dengan proposal untuk proyek baru ini. Proyek ini selalu ditangani oleh Song Xingwan. Nenek bilang aku harus bersaing secara adil dengan Xingwen. Siapapun dengan proposal lebih baik akan jadi direktur proyek. Mengerti, kamu boleh pergi. Nona, ini stasiun kerja Anda. Bukankah ada kantor pribadi? Aku, putri sulung yang bermartabat dari keluarga Shang. Bagaimana aku bisa bekerja bersama orang-orang ini? Ini diatur oleh Ketua Ji. Jika Anda memiliki masalah, Anda bisa mendiskusikannya dengan Ketua Ji. Xiang Minmin, aku telah menyembunyikan identitasku di perusahaan. Jika kau tidak ingin aku mencuri perhatianmu, sebaiknya kau diam. Kamu, sebelum akhir jam kerja hari ini, tuliskan proposal itu untukku. Aku butuh 2 versi. Tolong pesankan aku seorang manikur. Putri keluarga Shang jelas datang untuk membuat masalah, kan? Masih ada 1 jam lagi sampai waktu tutup. Dan dia meminta Anda untuk menyerahkan 2 versi proposal. Siapa bilang aku pekerja yang terpilih? Menemukan kegembiraan di tengah penderitaan. Ya, akan ada kue-kue kecil lusa. Siapa yang mentraktir? Ulang tahun Ketua Ji. Tunjangan perusahaan. Ulang tahunnya. Dia telah banyak membantuku akhir-akhir ini. Haruskah aku memberinya hadiah? Kau, Shen Minmin, aku telah merevisi proposal itu 12 kali. Sekarang kau bilang mau versi pertama. Mengapa kamu masih di sini? Apakah kau merevisi proposal itu? Aku merevisinya 800 kali. Tetapi Sang Minmin masih belum puas. Song Xingwan, mengapa kamu mendengarkannya? Xiang Minmin sama sepertimu. Keduanya adalah asistenku. Jadi, dia menipuku. Karena kamu sudah merevisinya. Anggap saja sebagai latihan. Sini, biar kulihat. The film was translated and narrated by M Media. Bagaimana? Benar-benar berantakan, sama sekali tidak memiliki kreativitas. Jika aku adalah investornya, aku tidak akan membuang 1 sen pun. Apakah seburuk itu? Tapi masih ada ruang untuk perbaikan. Sini, biar ku beritahu cara membuat proposal yang benar. Toiran, apa yang biasanya orang berikan padamu untuk ulang tahunmu? Sebagai pendiri klub mobil sport. Tentu saja, mereka memberi saya mobil mewah. Aku tidak mampu membelinya. Mansard dasi, sepatu kulit. Hal-hal seperti itu kan? Bagaimana cara mengikat dasi? Bisakah kau mengajariku? Tentu. Ini sangat sederhana. Perhatikan. Lilitkan sekali seperti ini. Dan tarik ke atas melalui sini. Masukkan melalui sini seperti ini. Dan tarik ke atas, cobalah. Mengapa rasanya sedikit canggung? Xingwan,
Kau tidak berencana memberinya dasi sebagai hadiah, Kang? Song Xingwan. Apa yang kamu lakukan? Aku, Ketua Ji itu. Apa yang Xingwang dan aku lakukan bukan urusanmu, Kang? Besok ada rapat penting pengambilan keputusan proposal. Jika kamu tidak peduli, kamu bisa melanjutkan. aku peduli, tentu saja aku peduli. Aku akan pergi bersiap sekarang juga. Ketua Ji, menggunakan pekerjaan untuk menuntut sesuatu dari Xingwang bukanlah tindakan seorang pria terhormat. Aku jelas tidak memaksanya. Jika dia tidak mau melakukannya, dia bisa pergi kapan saja. Baik, aku harap pada perjamuan pertunangan 2 minggu dari sekarang, kau masih mempertahankan sikap ini. Nona muda, dulu kami benar-benar berutang banyak padamu. Nyonya Su, tolong jangan terlalu formal. Bahkan tanpaku, kau pasti akan baik-baik saja. Saya sangat menantikan proposal Anda. Baiklah, kalau begitu mari kita mulai. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Aku akan melakukannya kalau begitu. Di mana proposal saya, berdasarkan terutama pada kebutuhan klien. Untuk produk baru yang akan diluncurkan, fokus utamanya adalah menggunakan mutiara alih-alih berlian. Untuk lebih menonjolkan keanggunan wanita berusia 40 tahun ke atas. Bukankah ini proposal saya? Saya sudah selesai, terima kasih, semuanya. Nona muda, apakah Anda siap? Aku... Song Xingwan, jika kamu tidak bisa menulis proposal itu, katakan saja secara langsung. Bagaimanapun, kamu hanyalah seorang gadis pekerja. Jadi cukup normal jika kamu tidak bisa menuliskannya. Gadis pekerja ini tidak masuk The film melalui was pintu belakang, Kang. translated and narrated Semuanya, by M. tolong Media. dengarkan aku. Saya mohon maaf karena telah menyita waktu Anda. Saya sekarang akan mulai mempresentasikan proposal saya. Song Xingwan, bagaimana kamu bisa presentasi tanpa memiliki slide presentasi sama sekali? Semuanya, meskipun materi saya telah hilang, saya masih ingat proposal itu. Saya harap semuanya bisa memberi saya waktu sebentar untuk menguraikan proposal saya. Dokumen itu tidak penting. Selama proposal dijelaskan dengan jelas, itu tidak masalah. Mulai. Ini benar-benar mempermalukan dirimu sendiri. Presentasi rekan saya Sang Min Min barusan sangat bagus. Tetapi saya yakin ada beberapa kekurangan. Pertama, dia tidak menjelaskan dengan jelas perbedaan antara perhiasan dan berlian. Sekian proposal saya. Terima kasih atas kesempatan. Ayang, aku membawa adik perempuan untuk menemuimu. Setelah bertahun-tahun, aku akhirnya menemukannya. Adik perempuan, lihat ayah.
Apakah kamu ingat sesuatu? Tidak apa-apa jika kamu tidak ingat. Hari ini adalah hari peringatan kematian ayah. Itu sebabnya aku ingin membawamu untuk menemuinya. Mengapa ayah dimakamkan di kuburan yang begitu terpencil? Mengapa dia tidak dimakamkan bersama ibu? Aku belum pernah memberitahumu ini sebelumnya. Ibu dan ayah memiliki aliansi pernikahan komersial. Hubungan mereka buruk, jadi mereka sering bertengkar. Bukankah lebih baik tinggal di rumah? Mengapa bersikeras untuk keluar? Kemudian, ayah, untuk secara proaktif, meredakan hubungan dengan ibu, menyarankan untuk pergi berlibur. Tapi tanpa diduga, mereka mengalami kecelakaan pesawat. Sing Qinshan, jangan pernah masuk ke pemakaman keluarga Sing kita. Nenek pernah percaya bahwa ayah adalah dalang di balik pembunuhan ini. Itulah mengapa dia tidak bisa dimakamkan bersama ibu. Kemudian, karena aku terlalu bingung, aku melupakanmu di pusat perbelanjaan. Adik perempuan, apakah kamu bersedia mempercayai kakakmu? Mengapa kamu tiba-tiba membahas ini? Kakak punya sesuatu yang harus kulakukan. Kecuali kamu, tidak ada yang bisa membantuku. Pertama, beritahu aku, apa hal yang harus kamu lakukan ini? Saya mendengarnya. Ayah, ini gambar yang saya buat. Kamu tidak diizinkan menggambar hal-hal seperti ini lagi. Apa kamu mendengarku? Xiang Qingshan, mengapa kau marah pada anak itu? Pergi, yang kau tahu hanyalah pergi. Ini semua salahmu. Xingwan, aku kembali. Xingwan. 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 Kepala pelayan Shou. Apakah Xingwan sudah kembali ke kediaman Shen? Hubungi Zhu Weiqin dan Pei Ran. Cari dia di seluruh kota. Apel. Tidak ada berita. Ini seharusnya bukan penculikan tebusan. Penculik pasti akan menelepon. Kami belum bisa menghubungi kakak Yijin. Kru mengatakan dia tidak ada di kamarnya. Kemudian, ketika Sing Wan menghilang, dia bersama siapa? Shen Yijin, mereka pergi ke pemakaman. Tidak ada kabar sejak saat itu. Mungkinkah? Terus cari. Kepala pelayan Zhu, jika kediaman lama ini berganti pemilik, siapa yang kamu harapkan? Selama 100 tahun. Keluarga Shou kami selalu melayani pemilik kediaman ini. Kami hanya mengakui kediaman ini, bukan pemiliknya. Ketika hari itu tiba, saya harap kamu akan menjaga cucu saya yang malang dengan baik. Adikku tersayang, kamu sudah bangun. Ada apa? Apakah kamu ingin bermain petak umpet lagi? Kamu ingat semuanya? Aku sarankan kamu kembali sekarang. Selagi masih ada waktu. Hanya karena aturan sialan itu, bahwa hanya anak perempuan yang bisa mewarisi keluarga, kamu tidak melakukan apa-apa. Namun kamu bisa mendapatkan semua yang kuinginkan. Hak apa yang kamu miliki untuk menasihatiku? Hak waris. Berikan hak waris itu padaku. Shen Yijin, lepaskan. Yijin, lihat aku, lihat aku. Shang Yijin, lihat aku Jiang. Xiang Minmin, kesabaranku terbatas. Kepada siapa tepatnya kau menjual saham itu? Setelah aku mendapatkan paspor luar negeriku, aku akan memberitahumu.
Xiang Minmin. Kamu masih belum tahu siapa yang membeli. 5% saham itu, kan? Bagaimana kau tahu? Aku sudah menebaknya. Jika kamu tidak ingin Seng izin tahu, buat kesepakatan denganku. Apa yang kau inginkan? Itu bukan apa-apa. Rencana ini tidak akan berhasil. Xiang Minmin tidak pernah mengatakan satu kebenaran pun. Jichuan akan segera menemukan tempat ini. Kita harus segera melaksanakan rencana B. Sekarang, setelah semuanya sampai pada titik ini, kita tidak punya pilihan. Di mana Xingwan? Di mana tepatnya kau menyembunyikannya? Apakah Xingwan hilang? Aku sudah syuting bersama kru selama ini. Kau berbohong. Katakan padaku. Di mana tepatnya Xingwan? Tenang, Jichuan. Jichuan. Xingwan sudah hilang selama 3 hari. Bagaimana kau berharap aku bisa tenang? Nenen, apa sebenarnya yang terjadi di sini? Kakak Jane, 3 hari yang lalu, bukankah kamu pergi ke pemakaman bersama kakak Xingwan? Ya. Dia pergi setelah itu. Dan aku kembali ke kru film. Mungkinkah dia bertemu dengan penculik? Tidak mungkin itu penculik. Xingwan tidak punya permusuhan dengan siapapun. Mungkinkah itu kakak Minmin? Mengapa kau melepaskan Xiang Minmin? Meskipun Minmin dan aku tidak sedara, dia selalu menjadi kakak yang tumbuh bersamaku. Aku tidak tega meninggalkannya di rumah sakit jiwa seumur hidupnya. Di mana dia sekarang? Dia sudah dikirim ke luar negeri. Kau lebih baik berharap Xingwan baik-baik saja. Jika tidak, aku pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Ni Jin, yakin hilangnya Xingwan tidak terkait denganmu? Apakah Nenek juga meragukanku? Ini adalah transaksi keuanganmu yang baru-baru ini, dengan para tetua grup. Mereka semua telah menjadi pelobimu. Merekomendasikanmu kepadaku sebagai penerus grup. Mengenai kemampuanku, saat bekerja di grup Kaishen, semua orang telah menyaksikannya. Jika saat itu Nenek tidak khawatir aku akan membahayakan posisi penerus. Mengapa Nenek menempatkanku di industri hiburan? Saya tahu kamu menyimpan dendam. Tetapi tidak ada pilihan. Di tanganmu, kamu sudah memegang 47,5% saham. Dengan tambahan 5% itu, kamu akan menjadi penerus yang sah. Jadi, itu sebabnya kamu melepaskan Minmin, kan? Jadi, kenapa kalau aku melakukannya? Nah, bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini? Aku sama sekali tidak berubah. Hanya saja kamu tidak pernah benar-benar memperhatikanku. Bagaimana kabar Xingwan sekarang? Dia baik-baik saja saat ini. Tapi dalam beberapa hari, itu mungkin tidak terjadi. Besok, saya akan mengambil kontak 5% itu. Nyonya, ada yang salah. Remnya belum. Nenek, beristirahatlah dengan tenang. Apa yang kau lakukan? Tidak ada. Kau ingin memberitahu Jichuan. Jangan mendekat. Xiang Minmin. Xiang Minmin, ada apa denganmu? Jangan mendekat. Jangan mendekat. Tolong, Song Xingwan, tolong. Xiang Minmin, Jiang, lepaskan dia. Lepaskan dia, Xiang Minmin. Xiang Minmin. Pembunuhan. Pembunuhan. Berisik sekali.
Siapapun yang menghalangi Yi Jin, aku akan membereskan mereka. Kau tidak bisa lari. Melarikan diri. Kemana aku bisa melarikan diri? Ibuku bunuh diri dengan minum pestisida saat itu. Dan ketika ayahku hendak menjualku, kemana aku bisa lari? Shang Yi Jin memberiku kehidupan ini. Aku rela melakukan apapun untuknya. Jangan lari. Song Xingwan mencuri kunci mobilku dan melarikan diri. Xingwan. Xingwan, kau pergi kemana? Kami sudah gila mencarimu. Shang Yi Jin, kau. Mengapa kalian semua mengenakan pakaian yang sama? Mengapa kalian semua memasang bunga putih di dada kalian? Di mana nenek? Kemana dia pergi? Pelayan Show, di mana nenek? Nona, terimalah belasungkawa saya. Turut berduka cita. Xingwan, kau terluka, obati dulu. Lepaskan aku. Nona muda tertua, Nyonya Tua Sheng, meninggalkan surat wasiat untukmu sebelum dia meninggal. Itu disimpan di brankas VEP di perusahaan asuransi. Di dalamnya, seharusnya ada sesuatu yang kamu inginkan. Tapi aku tidak tahu di mana kuncinya. Pelayan Show, mengapa kau? Ibumu sangat aman. Dia ada di luar negeri. Dia dilindungi oleh tentara bayaran khusus. Kamu bisa tenang mengenai hal itu. Terima kasih, namun ku dengar. Para pelayan keluarga Sheng tidak sesederhana kelihatannya. Mereka adalah kekuatan tersembunyi keluarga Sheng yang hanya melayani pewaris. Dan mereka tidak berpartisipasi dalam perebutan kekuasaan. Kau adalah. Tapi aturan utama memastikan bahwa jika anggota keluarga laki-laki melanggar aturan untuk merebut kekuasaan, kami akan campur tangan. Bagaimana? Apakah ada petunjuk tentang kuncinya? Tidak. Kurasa Nyonya Tua Sheng pasti telah menaruh kunci itu di lokasi khusus.
di mana peninggalan penting dari masa hidupnya. Shang Yijin mengambilnya. Rubah tua memang rubah tua. Ternyata sudah membeli 5% saham di muka. Apakah kuncinya sudah ditemukan? Tidak, tidak ada satupun. Sudah ditemukan. Sudah ditemukan. Mari kita pergi ke brankas. Kakak cuek, aku sudah mengetahuinya. Mereka ada di dekat perusahaan. Memang ada rumah kecil misterius. Mereka keluar. Aku akan naik ke atas dan memeriksanya sekarang. Uang tunai sebanyak ini. Uang ini, dana cadangan untuk tahap selanjutnya. Itu pasti untuk melawan Singwan. Dia benar-benar mengatur skema besar-besaran. Siapa orang ini? Dia terhubung dengan Nyonya Tua Sheng. Mungkinkah dia merusak mobil itu? Aku kenal orang ini. Seorang pekerja dari keluarga Seng. Aku pernah melihatnya beberapa kali sebelumnya. Bawa semua ini pergi. Potong jalur mundur mereka terlebih dahulu. Perjanjian pengalihan saham. Nona, tolong ampuni aku. Kecelakaan mobil Nyonya Tua Sheng. Itu benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak melakukannya. Kau masih berani menyangkalnya. Aku sudah tahu. Sehari sebelum Nenek mengalami kecelakaan, rekeningmu tiba-tiba menerima transfer 1 juta. Demi keluargamu. Mengaku dengan jujur. Itu adalah Tuan Muda Shang Yijin yang memerintahkanku untuk melakukannya. Pelayan Shu, bawa dia pergi. Nona, tolong ampuni aku. Nona, tolong ampuni aku. Rekaman dashcam yang diambil. Videonya sudah keluar. Semua bukti kriminal Jiang ada di dalamnya. Aku memegang lebih dari 50% saham. Aku minta semua segera konferensi pers untuk mengumumkan pewaris. Aku mengumumkan bahwa pewaris grup Kaisen adalah Tunggu. Aku harap semua orang bisa mempertimbangkan ini dengan jelas. Seorang pembunuh benar-benar bisa mewarisi grup. Adia. Kenapa kau bicara omong kosong lagi? Menyuruh bawahanmu memenjarakan aku dan mencelakai putri sah keluarga Xiang. Demi merebut kekuasaan, merusak mobil yang ditumpangi nenekmu sendiri. Apa kau pikir semua ini hanya omong kosongku? Nona Xingwan, jika kau mencoba mengamankan posisi pewaris dengan memfitnah orang lain, kau akan dimintai pertanggungjawaban. Jangan khawatir, transaksi ekonomi dan suap antara kau. Rekaman telepon, video langsung. Semuanya ada di sini. Aku menamparmu kali ini atas nama Seng Min Min. Apa kau benar-benar berpikir hal-hal sepenting ini? Aku tidak akan mencadangkannya. Sudah kubilang. Aku akan memastikan kalian semua menghadapi hukuman hukum. Jangan mendekat. Biarkan kami pergi. Pergi ke rumah aman, ambil barang, lalu tinggalkan negara. Aku sarankan kau tidak perlu berjuang lagi. Adegan saat kau menculikku sudah disiarkan ke seluruh dunia. Awasi dia untukku, aku akan berkemas. Di mana barang-barang itu? Apa yang kau bicarakan?
Aku bertanya padamu, di mana barang-barangku? Kau mencurigaiku. Kau benar-benar mencurigaiku. Tidak ada yang tahu tentang ini, kecuali kau dan aku. Sungguh drama anjing makan anjing yang spektakuler. Sungguh tidak sia-sia aku menghabiskan malam tadi. Sibuk begitu lama? Jadi itu kau. Kaulah yang menyebabkan aku kehilangan segalanya. Mereka akhirnya tiba. Kau tidak bisa lari. Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa melarikan diri. Itu tidak benar. Kau sengaja memancing kami ke sini. Sekarang, semua bukti pada dasarnya menunjuk pada Jiang Jiang yang melakukan kejahatan. Xiang Yijin hanya memiliki urusan keuangan dengannya, yang sama sekali tidak menimbulkan ancaman baginya. Nono, Tuan Muda Sai telah menemukan kuncinya. Dan mendapatkan perjanjian pengalihan kontrak 5%. Secepat itu. Sepertinya kuncinya memang ada di dalam peninggalan itu. Sekarang hanya ada satu cara. Aku akan bertindak sebagai umpan. Hanya dengan cara ini, kita bisa memancingnya keluar. Karena kau menghitung semuanya dengan tepat. Pernah kau pikir aku bisa membunuhmu? Tidak. Aku akan menanggung semua kesalahan. Tolong selamatkan nyawa saudaramu, ya. Aku tidak perlu kau melakukan ini untukku. Ayo pergi. Aku akan membayar hutang nyawa yang harus dilunasi. Aku akan menjalani hukuman penjara yang seharusnya dia jalani. Ayo pergi. Kita bisa kabur sekarang. Ayo pergi. Yijin. Kita tidak bisa melarikan diri. Bahkan jika kita harus membayar dengan nyawa kita, itu akan menjadi 2 nyawa. Bagaimana kau akan menanggung beban itu untukku? Dan anak itu, aku akan menanggungnya untukmu. Kau sedang hamil. Aku akan menjadi seorang ayah. Hak waris. Kita harus mendapatkan hak waris. Yijin, lihat aku. Ada apa dengannya? Sejak kecil, dia telah dibayangi oleh bayangan ayahnya. Begitu dia mendengar kata ayah, suasana hati dan temperamennya akan berubah drastis. Sheng Yijin, sadarlah. Lihat aku. Sheng Yijin. Apa kau akan menjadi seperti pria itu juga? Apa kau akan membiarkan anakmu mengulangi kesalahan yang sama? Anakku. Selama ini, kau telah mendukungku dari belakang. Kali ini, giliranku untuk melindungimu. Jangan beritahu anak itu nanti bahwa aku adalah ayahnya. Aku tidak ingin anak kita merasa malu karenaku. Ikutlah denganku. Tenang saja, aku tidak akan menyakitimu. Tapi aku tahu kau tidak akan melepaskanku. Aku harus melindungi Jiang Jian. Maafkan aku, adik. Aku melakukan segalanya. Jiang Jiang dipaksa olehku. Xingwan, Letakkan pisaunya. Kakak, jangan. Yijin, kau kembali. Memakai sepatu hat tinggi untuk bekerja setiap hari. Terlalu banyak penderitaan. Xingwanku pasti terlalu lelah akhir-akhir ini. Aku membawakanmu hadiah, ikutlah denganku. Apa sebenarnya itu? Kau sangat misterius.
Kau akan tahu sebentar lagi. Mami, kau kembali. Kukira kau tidak menginginkanku lagi. Anak bodoh, bagaimana mungkin ibu tidak menginginkanmu? Ibu berharap setiap hari untuk segera bersatu kembali denganmu. Tolong jangan pergi, ya. Jangan tinggalkan aku sendirian. Baiklah, semuanya akan baik-baik saja. Jadi perjalanan bisnismu hanya pura-pura. Benar, kan? Kau baru saja membawa ibuku kembali. Aku tahu. Saat kita pertama bertemu, itu tidak begitu indah. Kita juga sempat salah paham. Dan bahkan, melewati banyak badai dan kesulitan. Tapi itu juga membuatku menyadari satu hal. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Pengantin, kau tertidur. Aku bangun jam 3 pagi untuk merias diri. Aku praktis mati. Aku tidak tahu apa yang salah akhir-akhir ini. Berapapun, tidur, tak pernah segar. Ku dengar pengantin tidak makan di pagi hari. Aku yakin kau lapar. Ini, aku diam-diam membawanya masuk. Cepat makan, aku pergi dulu. Ada apa denganmu? Jangan bilang aku sangat sial. Sampai aku benar-benar tertangkap. Halo. Tolong bicara lebih pelan. Aku memesannya. Antarkan diam-diam ke lantai 2. Jangan biarkan orang lain yang mengantarkannya. Xingwan, apakah kau siap? Para tamu sudah tiba semua. Semua orang menunggumu. Xingwan. Xingwan. Tuan, ke bandara, lebih cepat lebih baik. Xingwan. Song Xingwan, beraninya kau kabur saat hamil.